Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ketemu lagi nih sama Bu Asri. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan memulai materi baru tentang matematika tentu saja. Judulnya apa? Yaitu kita akan mempelajari materi tentang persamaan linier satu variabel. Apa itu? Kita mulai ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah mendengar persamaan linier, variabel gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang baru mendengar nih, apa tuh persamaan linier, apa itu variabel gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai biar kalian tidak penasaran lagi nih, apa sih itu persamaan linier, variabelnya apa gitu ya. Kita akan mulai dari pernyataan dan kalimat terbuka terlebih dahulu. Apa perbedaan antara pernyataan dan kalimat terbuka? Nah, ini mungkin yang biasanya kita nggak pernah sadari gitu, bahwa yang namanya pernyataan dan kalimat terbuka itu adalah dua hal yang berbeda gitu, walaupun terdengar sama gitu ya. Nah, kita lihat dari pernyataan terlebih dahulu. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah. Jadi yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Pemain bola basket dalam satu tim adalah 5 orang. Kemudian pernyataan yang kedua, 9 merupakan bilangan prima. Nah, dari dua kalimat tersebut, manakah yang merupakan pernyataan benar dan manakah yang pernyataan bernilai salah? Nah, kita lihat nih untuk kalimat yang pertama. Pemain bola basket dalam satu tim adalah 5 orang. Betul atau salah? Betul ya, pemain basket itu dalam satu tim totalnya ada 5 orang. Berarti kalimat pertama ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Kenapa kita bisa tentukan seperti itu? Ya karena memang sudah ketentuannya bahwa pemain bola basket itu dalam satu tim harus 5 orang. Maka ini adalah pernyataan yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. 9 merupakan bilangan prima. Nah, ini kalian harus kembali lagi di bilangan ya. Bilangan prima itu berapa saja sih? Apakah 9 termasuk ke dalam bilangan prima atau tidak? Ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan itu sendiri, gitu ya. Dan sedangkan 9 ini tidak termasuk ke dalam bilangan prima, gitu. Kita dapat menentukan bahwa 9 ini bukan termasuk ke dalam bilangan prima. Jadi, kalimat yang kedua ini kita dapat tentukan nilai kebenarannya bahwa pernyataan tersebut salah. Oke. Alasannya ya tadi gitu ya, bahwa 9 bukan merupakan bilangan prima. Terus 9 bilangan apa, Bu? 9 adalah bilangan ganjil ya. Yang bilangan prima itu ingat ya, dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Pokoknya bilangan yang tidak dapat dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri. Itu adalah pernyataannya, jadi dapat ditentukan nih. Pernyataan itu dapat ditentukan nilai kebenarannya benar atau salah. Kemudian kalau kalimat terbuka apa? Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar atau salah, karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, kita lihat ya. Perhatikan contoh kalimat terbuka berikut ini. Kalimat yang pertama ya, kota X adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Kemudian kalimat yang kedua, suatu bilangan ditambah dengan 6 hasilnya adalah 15. Nah, dari dua kalimat ini kita tidak dapat menentukan nilai kebenarannya. Kenapa? Kota X adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Jika X adalah Bandung, itu benar ya, karena Bandung adalah ibu kota Jawa Barat ya, ibu kota provinsi dari Jawa Barat. Tapi jika X itu adalah Semarang, betul nggak kira-kira Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Barat? Salah gitu ya. Nah, karena si nilai X ini kita tidak tahu nilainya, nilai kebenarannya apa, jadi kita tidak dapat menentukan bahwa ini adalah suatu pernyataan gitu. Makanya
kalimat yang pertama ini itu adalah termasuk kalimat terbuka yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kenapa? Ya karena si X-nya ini kita nggak tahu nilainya berapa. Kita nggak tahu X ini kota apa, Bandung kah, Surabaya, Jakarta, Semarang, kita tidak tahu gitu. Ya, karena belum ditentukan nilai kebenarannya, maka termasuk ke dalam kalimat terbuka. Begitu juga untuk yang nomor 2. Suatu bilangan ditambah dengan 6, hasilnya adalah 15. Nah, suatu bilangan ini berapa? Ya, suatu bilangan ini berapa? Kalau misalkan suatu bilangan ini adalah 9, ya betul, 9 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 15. Tapi bagaimana jika suatu bilangan ini itu adalah 7? Kan tidak mungkin ya, 7 ditambah 6 adalah 15, kan bukan gitu. Maka karena tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya, maka untuk kalimat yang kedua pun termasuk ke dalam kalimat terbuka. Nah ini ya, X dan suatu bilangan pada contoh tersebut belum diketahui nilainya. Gitu. Dalam matematika, sesuatu yang belum diketahui nilainya disebut dengan variabel atau peubah. Ya, jadi X dan suatu bilangan inilah yang dinamakan dengan variabel atau peubah. Pokoknya sesuatu yang belum diketahui nilainya itu adalah variabel atau peubah. Kemudian yang kedua, biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Jadi untuk variabel ini biasanya pakai simbol. Simbolnya bisa X, Y, Z, A, B, C, D, dan seterusnya. Dan biasanya huruf-huruf kecil, biasanya ya. Nah, sebagai contoh kalimat yang kedua. Kita lihat lagi ya di contoh yang atas tadi. Kalimat yang kedua, suatu bilangan ditambah 6 hasilnya adalah 15. Dalam simbol matematika, suatu bilangan ini dapat kita misalkan menjadi X, atau Y, atau Z, A, atau B, bebas ya. Pokoknya simbol yang tadi sudah dijelaskan untuk variabel itu menggunakan huruf kecil. X ditambah 6 sama dengan 15, atau Y ditambah 6 sama dengan 15. Ya, itu penulisan untuk kalimat terbuka dalam simbol matematika. Persamaan linier satu variabel biasa kita kenal dengan PLSP, itu untuk lebih singkatnya saja ya. Yang pertama akan kita pelajari yaitu kita identifikasi bentuk PLSP itu seperti apa. Kemudian menentukan penyelesaian PLSP, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal PLSP. Ketiga, persamaan yang ekuivalen. Seperti apa sih persamaan yang ekuivalen itu? Kemudian yang terakhir adalah penerapan PLSP dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari pada materi PLSP hari ini ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk PLSP. Nah, di sini Ibu punya 5 contoh. Dari 5 contoh ini, manakah yang termasuk ke dalam PLSP? Nah ya, kita perhatikan. Untuk yang A, 4 ditambah X sama dengan 8. Nah, sebelum kita perhatikan identifikasi lebih lanjut untuk yang A ini, Ibu akan jelaskan dulu. Dari kalimatnya sudah persamaan linier satu variabel. Persamaan, yang namanya persamaan berarti tandanya itu harus sama dengan. Kan persamaan, berarti tanda di sininya itu harus sama dengan ya. Kemudian persamaan linier, yang namanya linier itu untuk variabelnya punya pangkat 1. Atau kalau pangkat 1 itu tidak pernah ditulis ya. Jadi untuk persamaan itu harus sama dengan liniernya untuk variabelnya itu berpangkat 1 atau tidak terlihat pangkatnya ya. Biasanya kalau pangkat 1 kan tidak pernah dituliskan. Itu. Untuk satu variabelnya bagaimana? Nah, dalam satu persamaan tersebut hanya ada satu variabel saja. Hanya ada satu X saja, satu Y saja misalkan, atau satu Z saja, tergantung variabelnya apa gitu ya. Nah, sekarang dari penjelasan tersebut kita identifikasi nih untuk yang A. 4 ditambah X sama dengan 8. Di sini sudah jelas sama dengannya. Untuk variabel X-nya pangkat 1 dan hanya ada variabel X saja, tidak ada variabel yang lain. Maka untuk yang A di sini termasuk ke dalam
persamaan linier satu variabel ya. Kemudian yang B. Yang B, di sini dari persamaannya saja tandanya sudah bukan sama dengan, tapi lebih dari. Dari sini saja sudah kita dapat tentukan bahwa yang B ini bukan bentuk PLSV ya. Kemudian yang C. Yang C bagaimana? Persamaannya sudah sama dengan di sini ya, tandanya sudah sama dengan. Linear tidak. Kita lihat nih untuk variabel pangkatnya pangkat 1 atau bukan. Nah, di sini ternyata untuk variabel X pangkatnya pangkat 2. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk yang linear, pangkat variabelnya itu maksimal hanya 1. Sedangkan di sini X pangkat 2. Maka untuk yang C pun tidak termasuk ke dalam PLSV. Nah, untuk yang D bagaimana, Bu? Di sini ada 2 nih X-nya. Nah, tapi kita lihat dulu, ada tanda pemisahnya nih. Ada tanda sama dengan, itu sudah salah satu syarat ya, persamaan. Kemudian variabelnya di sini X, di sini juga X, sama-sama X dengan pangkat yang 1. Yang sebelah kiri, ruas kiri X pangkat 1, ruas kanan pun X pangkat 1. Nah, karena berbeda ruas dan pangkatnya pun 1, maka untuk yang D ini juga termasuk ke dalam PLSV. Ya, karena kalau kita selesaikan persamaan ini, X-nya itu akan bareng gitu ya. Kemudian yang terakhir nih, bagaimana untuk yang terakhir? Untuk tandanya sudah sama dengan, namun di sini ini pangkat variabelnya 1, di sini juga pangkat variabelnya 1. Sama-sama persamaan linier, tapi tidak satu variabel. Sedangkan yang kita pelajari saat ini adalah persamaan linier satu variabel. Sedangkan di sini variabelnya ada X dan ada Y. Ya, sama-sama linier karena pangkatnya 1, namun tidak satu variabel. Oke. Nah, di sini penjelasannya. Kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan disebut dengan persamaan. Jika pangkat tertinggi dari variabel pada suatu persamaan adalah 1, maka persamaan itu disebut dengan persamaan linier. Lalu, persamaan linier yang hanya memuat satu variabel disebut persamaan linier satu variabel. Nah, itu yang sedang kita pelajari saat ini, gitu ya. Jadi dalam satu persamaan itu tidak boleh ada 2 variabel gitu ya, harus ada satu seperti contoh yang D dan yang A. Oke, kita mulai penyelesaian PLSV. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan A dan B elemen bilangan real ya. Apa itu bilangan real? Dicek lagi di bab bilangan ya. Kemudian, penyelesaian persamaan linier satu variabel adalah suatu bilangan yang jika digantikan pada variabel akan mengakibatkan nilai kedua ruas sama. Aduh, Ibu ini gimana kalimatnya? Nah, lebih enaknya kita lanjut ke cara dan contoh nanti ya. Cara penyelesaiannya adalah dengan menuliskan variabel dan konstanta pada ruas yang berbeda. Jadi, untuk yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya digabungkan di ruas yang sama. Yang tidak punya variabel, bilangan yang tidak ada variabelnya digabungkan dengan bilangan yang tidak ada variabelnya. Jadi dibuat dalam ruas yang sama gitu. Variabel dengan yang variabel, kemudian seberang ruas yang tidak ada variabelnya gitu. Contoh deh ya, biar mungkin lebih paham kalau ke contoh. Perhatikan kembali PLSV pada kalimat terbuka sebelumnya. Nah, di soal yang A tadi ya, di pernyataan yang A tadi, kalimat terbuka yang A tadi, 4 ditambah X sama dengan 8. Nah, kita pisahkan X sendirian aja karena nggak ada lagi temennya, maka karena si 4 ini tidak punya variabel, maka kita pindahkan saja ke ruas yang bareng dengan bilangan yang tidak punya variabel juga, yaitu bareng di ruas yang angka 8 ini ya. Tapi kenapa jadi negatif? Asalnya kan di sini positif. Nah, ingat, kalau bilangannya pindah ruas, maka tandanya akan berubah. Jika dia asalnya positif, ketika pindah ruas akan menjadi negatif. Begitu juga kebalikannya. Nah, kalau sudah seperti ini, bilangan 8 dikurangi dengan 4 kan ini dapat diselesaikan. Maka didapatlah bahwa bilangan X ini bernilai 4.
gitu ya. Jadi ini untuk menentukan bilangan yang belum diketahui nilainya gitu ya. Nah, sekarang sudah jelas bahwa nilai X ini adalah 4. Kalau tadi kan di kalimat terbuka, X-nya belum diketahui nilainya, jadi kita bisa menduga-duga gitu. X-nya itu berapa sih? 1, 2, 3, bisa menduga-duga. Tapi kalau diselesaikan, menggunakan penyelesaian PLSP, maka kita dapatkan bahwa nilai X-nya itu tidak bisa lagi diduga-duga, tidak bisa lagi menjadi 1 aja deh, 2 aja deh, itu tidak bisa. Karena sudah jelas dari hasil perhitungannya bahwa nilai X ini adalah 4. Oke, contoh berikutnya. Ibu punya kalimat lagi nih, kalimat atau persamaan ya. 2x dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, di sini jelas ada variabel x sama 2 barengan ya. Berarti ini 2 sama x ini bareng ya. Jangan kamu pisahkan begitu saja gitu ya. Tidak bisa kamu pisahkan begitu saja. 2x dikurangi 5. Nah, 5 ini nggak punya variabel, sedangkan 2 ini dia punya variabel. Ingat, mudahnya untuk penyelesaian PLSP ini, yang variabel digabungkan dengan yang ada variabelnya, dan bilangan yang tidak ada variabelnya digabungkan dengan yang tidak ada variabelnya. Negatif 5 ini tidak ada variabelnya, maka kita gabungkan dengan bilangan 7. Pindah ruaskan saja. Maka 2x sama dengan 7 ditambah 5. Nah, ini kita selesaikan dulu, 7 tambah 5. Ya, jadi kamu dapat menyelesaikan penjumlahannya itu untuk yang variabel dengan yang variabel lagi, yang tidak ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya. Gitu ya. Nah, jadi didapatlah 2x sama dengan 12. Kemudian bagaimana? Yang kita cari adalah nilai x, nilai yang belum ditentukan nilainya. Ya, maka x didapat dari angka 2-nya harus pindah ruas. Di sini kan maksudnya 2x itu adalah 2 dikali x. Maka ketika pindah ruas, 2-nya itu menjadi pembagi di sini. Jadi x sama dengan 12/2. Nah, maka didapatlah nilai x-nya itu adalah 6. Nah, jika nilai x adalah 6, maka kita lihat apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan atau berbeda. Nah, 2x dikurangi 5 sama dengan 7. X-nya kan sudah diketahui ya, kalau tadi belum diketahui kita bisa nebak-nebak, X-nya 1 saja. Tapi kalau X-nya 1, ya belum tentu hasilnya 7 gitu. Tapi sekarang kita sudah dapatkan nilai X-nya itu adalah 6, maka kita masukkan saja nilai 6-nya. 2 dikali 6, lihat ya, X-nya sudah dirubah menjadi 6. Karena kan nilainya sama nih, X sama dengan 6. 2 dikali 6 dikurangi 5 sama dengan 7. Kita lihat, 2 dikali 6, ingat, kalau ada perkalian dan pengurangan, kamu harus kerjakan perkalian terlebih dahulu. Apalagi ini tadi sudah bareng-bareng gitu lah ya. Ini harus kamu kerjakan terlebih dahulu. 2 dikali 6, 12, dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, sekarang lihat, ruas kiri bernilai 7, ruas kanan juga bernilai 7. Maka persamaan ini sudah sesuai. Seperti itu ya. Nah, untuk persamaan yang ekuivalen, ini sebenarnya masih sama sih seperti yang tadi ya, penyelesaian untuk soal-soal PLSP, tapi dengan cara yang berbeda. Dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai penyelesaian yang sama. Oke, dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai penyelesaian yang sama. Notasi dari ekuivalen itu seperti ini ya. Suatu persamaan akan tetap ekuivalen jika pertama, kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Ruas kiri dengan ruas kanan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Maka akan tetap ekuivalen ya. Kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Yang kiri, ruas kiri dikali atau dibagi dengan ruas yang sama seperti yang di ruas kanan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 3A dikurangi 2 sama dengan negatif A ditambah 18. Jawab. Nah, untuk kita di sini kan ada negatif A nih. Kita hilangkan negatif A ini dengan menambahkan A. Nah, kalau ruas kiri kita tambahkan A, maka ruas kanan pun harus ditambahin A, gitu ya.
maka jadinya 3A ditambah A dikurangi 2 sama dengan negatif A ditambah A tambah 18. Didapatlah, ingat ya, yang ada variabelnya dia dapat diselesaikan penjumlahannya atau pengurangannya dengan variabel yang sama gitu ya. Jadi 3A ditambah A itu kan 1A sebenarnya ya. 3A ditambah A menjadi 4A, 2-nya ditulis kembali, dikurangi. Negatif A ditambah A itu 0, ditambah 18. Jadi untuk ruas kanan hasilnya udah 18. Valen, di sini ada negatif 2, kita hilangkan nih negatif 2-nya dengan cara apa? Dengan cara ditambah penjumlahan 2. Kalau ruas kiri ditambah 2, maka ruas kanan juga harus ditambah 2. Maka 4A dikurangi 2 ditambah 2. Negatif 2 ditambah 2 itu 0, jadi hasilnya tinggal 4A. 18 ditambah 2 adalah 20. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita harus mencari nilai A. Bagaimana? Nah, kan di sini A-nya ada 4-nya ya. Nah, bagaimana untuk menghilangkan angka 4 ini? Maka 4A ini harus dibagi dengan 4. Jika ruas kiri kita bagi dengan 4, maka ruas kanan juga kita harus bagi dengan 4. 4A dibagi 4, maka 4-nya habis, tinggal A. 20 dibagi 4 adalah 5, maka nilai A itu adalah 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 5. Ini adalah persamaan yang ekuivalen, karena kita sedang membahas ekuivalen untuk kedua persamaan ya, untuk dua persamaan di ruas kiri dan ruas kanan, caranya seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian merasa ibu kayaknya gampang penyelesaiannya menggunakan PLSV yang tadi yang pertama pun tidak masalah, tidak apa-apa. Intinya kita mau mencari nilai yang belum ada, belum diketahui nilai kebenarannya. Seperti itu. Oke, penerapan persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah kelompok sirkus mempunyai 6 ekor harimau, yaitu 3 jantan dan 3 betina. Setiap hari, pemiliknya memberikan 48 kg daging untuk makanan harimau-harimau tersebut, dan setiap harimau mendapatkan bagian yang sama. Pertanyaannya, tuliskan persamaan dari permasalahan tersebut. Nah, ini yang ditanyakan persamaan matematikanya ya. Kemudian yang B, berapakah berat daging yang dimakan oleh setiap harimau dalam sehari? Jadi, kan tadi katanya dibagi rata ya, setiap harimaunya mendapatkan bagian yang sama. Pokoknya totalnya 48 kg, total harimaunya ada 6 harimau. Nah, satu harimaunya itu dapat berapa kilo sih? Karena kita diminta untuk menuliskan persamaan matematikanya, kita misalkan dulu bahwa A, nah di sini variabelnya kita pakai A. Kalau tadi kita pakai X, sekarang kita pakai A. Boleh saja. Kamu mau ganti jadi Y juga tidak masalah ya. A adalah banyak daging yang dimakan tiap harimau. Setiap satu ekor harimau ya. A adalah banyak daging yang dimakan setiap harimau. Maka persamaannya, karena ada 6 harimau, berarti 6 dikali A, gitu ya. Sama dengan totalnya 48 kg, pokoknya mah, gitu. 6 dikali A sama dengan 48. Itu adalah persamaan matematikanya untuk contoh tersebut. Yang B, berapa nilai A-nya? Kan itu yang ditanyain ya, berapa berat daging yang dimakan setiap harimau? Berat daging yang dimakan tiap harimau itu adalah A. Maka yang kita cari adalah nilai A. 6A sama dengan 48. Nah, ingat, di sini tidak ada penjumlahan, tidak ada pengurangan, kita langsung ke perkalian. Di sini 6 dikali A sama dengan 48. Nah, kita nyari cuma A saja, maka 6-nya harus dipindah ruaskan. Asalnya perkalian menjadi pembagian. 48 dibagi 6 sama dengan 8. Jadi, berat daging yang dimakan oleh setiap harimau itu seberat 8 kg. Oke ya, seperti itu mudah. Oke, penerapan PLSV dalam kehidupan sehari-hari yang kedua ya, contoh yang kedua. Usia Rini lebih muda 7 tahun daripada usia Rani. Jumlah usia mereka adalah 43 tahun. Jumlah usia mereka.
Jadi usianya Rini ditambah usia Rani itu adalah 43 tahun. Tapi Rini lebih muda 7 tahun dari Rani. Tentukan usia keduanya. Yang ditanyakan berapa usia Rini, berapa usia Rani. Oke, misal usia Rani kita misalkan sebagai X. Maka usia Rini adalah X dikurangi 7. Kenapa? Ya karena Rini ini lebih muda 7 tahun gitu ya. Jadi selisih sama Rani itu 7 tahun. Nah, usia Rini ditambah usia Rani itu 43 tahun ya. Usia Rini ditambah usia Rani 43 tahun. Maka nih usia Rini kan tadi X dikurangi 7, kita tulislah X kurangi 7. Ditambah usia Rani adalah X sama dengan 43. Ingat, untuk yang ada variabelnya diselesaikan operasinya dengan yang ada variabel yang sama. Ingat ya, variabelnya harus sama. X dengan X, terus yang tidak ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya. Di sini kita selesaikan dulu yang ruas kiri, ruas kanan karena sendirian jadi dibiarkan saja. X ditambah X berarti 2X, negatif 7-nya tulis kembali. Jadi 2X dikurangi 7 sama dengan 43. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Di sini sudah ada 2X, di sini ada negatif 7. Dia nggak ada variabelnya, seperti yang tadi dibilang. Kita pisahkan saja. Kita pindahkan ke ruas yang dengan bilangan yang tidak ada variabelnya juga. Ingat, untuk pindah ruas, tandanya akan berubah menjadi tanda sebaliknya. Negatif 7 menjadi positif 7. 2X sama dengan 43 ditambah 7. 43 ditambah 7 adalah 50. Berarti 2X sama dengan 50. Kemudian yang kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Maka 2 dikali X sama dengan 50. 2-nya kita pindahkan menjadi pembagi. Maka X sama dengan 50 dibagi 2, yaitu 25. Berarti tadi X-nya itu adalah pemisalan untuk usia Rani. Berarti usianya Rani itu 25 tahun. Nah, kalau usianya Rani 25 tahun, maka usianya Rini, tadi Rini itu kan pemisalannya X-7 berarti ya. Berarti 25 dikurangi 7, maka usia Rani adalah 18 tahun. Seperti itu ya. Untuk menjawab soal-soal seperti ini sering sekali ditemukan di ujian-ujian. Entah itu ujian akhir sekolah, atau ujian nasional, atau AKM, dan yang lain-lainnya ya. Nah, contoh yang terakhir deh, yang ketiga ya. Sebuah persegi panjang, ukuran lebarnya lebih pendek 11 cm dari ukuran panjangnya. 11 cm lebih pendek dari panjang. Jika keliling persegi panjang tersebut 90 cm, tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Nah, ini caranya sebenarnya sama seperti yang tadi usia Rani dan Rini ya. Jawab. Kita misalkan panjang sebagai X, maka lebar itu adalah X dikurangi 11. Ingat ya, lebar lebih pendek 11 cm dari panjang. Jadi kalau panjangnya X, maka lebarnya itu X dikurangi 11. Dan keliling persegi panjang tersebut adalah 90 cm. Kita jawab. Nah, masih ingat ya, untuk rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Maka kelilingnya sudah diketahui 90, kita tulis 90. 2 panjang. Panjang tadi dimisalkan sebagai X, berarti 2 dikali X ditambah 2 lebar. Lebar tadi kita misalkan sebagai X dikurangi 11, berarti 2 dikali kurung buka X dikurangi 11 kurung tutup. Kenapa harus pakai kurung? Karena X negatif X dikurangi 11 ini sepaket gitulah ya. Jadi kalau harus dikali 2, ya X-nya harus dikali 2, 11-nya pun harus dikali 2. Makanya harus ada tanda kurung. Kalau tidak ada tanda kurung, dikhawatirkan kalian hanya mengkalikan 2 ini hanya dengan X-nya saja. Sedangkan negatif 11-nya tidak kalian kalikan dengan 2. Makanya kalau ada pengali seperti ini, untuk sepaket yang ini harus dibuat dalam kurung. Seperti itu ya. 90 sama dengan 2X ditambah. Nah, yang ini kita selesaikan terlebih dahulu.
2x, 2 dikali x menjadi 2x, kemudian 2 dikali negatif 11 menjadi negatif 22. Nah, di sini sudah ada yang bareng-bareng ya variabel, dan ada yang tidak ada variabelnya. Ingat, digabungin saja yang tidak ada variabelnya. Berarti negatif 22 ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri menjadi positif 22. Kemudian untuk yang 2x ditambah 2x langsung saja, karena variabelnya sama, pangkatnya juga sama, kita langsung hitung saja. 2 ditambah 2, 4, x-nya kita tulis lagi. Oke ya, jadi 4x. 90 ditambah 22 adalah 112, sama dengan 4x. Nah, di sini kita akan mencari nilai x. Dirubah aja gitu ya, karena yang kita mau cari x-nya biar ada di ruas kiri, kita tuker aja gitu, 4x-nya menjadi ruas kiri, 112-nya menjadi ruas kanan. Boleh seperti itu? Ya boleh, asalkan kalau 4x diubah menjadi di ruas kiri, maka yang 112 harus dipindah menjadi di ruas kanan gitu ya, jangan jadi tetap di ruas kiri gitu ya, itu yang tidak boleh ya. Maka nilai X adalah 112 dibagi 4, seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Kalau ada 4 dikali X, 4-nya harus pindah ruas menjadi pembagi. 112 dibagi 4 itu sama dengan 28. Maka nilai panjangnya itu adalah 28. Jika nilai panjangnya 28, maka nilai lebarnya, tadi kan X dikurangi 11 ya, maka 28 dikurangi 11, yaitu 17 cm. Seperti ini untuk contoh soal PLSP dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian udah sering sih melihat ya atau menemukan soal-soal matematika yang seperti ini gitu ya. Tapi kalian mungkin belum tahu kalau ternyata soal-soal tersebut termasuk ke dalam penerapan PLSP atau persamaan linier satu variabel. Oke, untuk PLSP materi pertemuan kali ini cukup sekian. Bu cuma sedikit ya untuk PLSP secara singkatnya seperti ini. Kalau kalian mau tahu yang lebih panjangnya lagi, kalian bisa membaca kembali buku paket yang sudah kalian terima dari sekolah, dibaca-baca. Kalau yang belum menerima boleh membaca dari buku sumber yang lainnya. Itu ada penjelasan yang lebih detail gitu ya. Di sini Ibu menjelaskan secara singkat saja yang menjadi inti-inti yang perlu kalian pahami gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan Ibu ini dapat sedikit membantu kalian belajar tentang PLSP dan ada sedikit sesuatu yang membuat kalian tertarik untuk belajar matematika. Untuk pertemuan kali ini apakah tidak ada tugas? Tentu saja ada ya. Nah, tugasnya akan Ibu share di Classroom. Jadi kalian bisa langsung buka Classroom-nya. Di situ ada soal-soalnya, kerjakan dan diselesaikan tepat waktu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.